huruf E turun. Perlu teman-teman tahu kenapa ini huruf E turun? Ditulis, tercatat, tergambar. Kenapa huruf E tidak sejajar dengan huruf T dan B dan R? Karena saya ingin ego kita turunkan sedikit, tidak di bawah. Tujuannya apa? Agar terjadi satu komunikasi yang datar. Ini makna daripada huruf E turun. Tapi teman-teman menginginkan E ini naik. Di saat E ini saya naik, maka ini hancur. Sebuah komunitas, sebuah wadah, kalau ini sudah bermain, akibatnya adalah kehancuran. Buktikan dulu. Ini yang perlu teman-teman tahu. Ini tidak sembarangan huruf ini terjadi. Kenapa huruf ini turun? Karena ini banyak keinginan, banyak iri dan dengki yang terjadi di sini. Kenapa ini harus turun? Dan harus didampingi oleh ego. Kalau ini sudah bermain iri dengki, didampingi oleh ego, hancur semuanya. Betul banget. Buktikan kalau nggak percaya. Coba aja yang bermain di iri dengki dan ego yang bermain untuk sebuah rasa di diri sendiri, hancur semua. Kenapa huruf I dan E ini turun? Ini maknanya. Agar kita yang ada di timur, kita sebagai betul sebagai korban, turunkan ini sejenak. Sedikit ini nggak banyak turunnya. Saya tidak menaruh I dan E ada di bawah, tapi ini lebih turun sedikit. Tujuannya apa? Agar ini semua berjalan sesuai dengan koridor. Mungkin teman-teman tidak tahu kenapa sih I dan E turun. Selama ini selama 4 tahun nggak mungkin kalian tahu. Kenapa saya tidak tahu? Karena kalian tidak bertanya. Saya orangnya di saat orang itu tidak bertanya, saya tidak akan mau menjelaskan. Tapi di saat itu bertanya, saya akan jelaskan. Inilah makna di tempat saya jelaskan. Kenapa huruf I dan E itu turun daripada? Kalau ini lebih bikin datar, ini akan lebih cakep. Tapi ini jangan pernah berjalan kalau orang punya keinginan iri dengki, didampingi oleh ego. Apa sih akibat? Jalankan sendiri, telaah sendiri. Kenapa saya tidak mau selama 2 tahun? Ini karena saya berpatokan dengan ini. Tapi ini saya naikin, keinginan teman-teman untuk saya naikin, hancur 40 komunitas. Bukan kemauan saya, tapi kemauan seluruh anggota komunitas. Ini ternyata terjadi. Apa akibat? Saya dinilai arogan, saya dinilai ego. Iya, ego saya tertimpa daripada keinginan teman-teman semua. Di saat teman-teman menginginkan saya tegas, tapi di saya ambil ketegasan apa yang teman-teman inginkan. Inilah yang terjadi. Huruf I dan E datar, akibatnya hancur, terbelah menjadi 2. 40 belas lewat. Karena sifat saya adalah saya selalu ingin mencoba. Masalah resiko belakangan. Karena apapun yang tidak pernah kita coba, kita tidak akan pernah tahu. Contoh kecil, abang-abang bentuk komunitas, tahu nggak awal resikonya? Nggak pernah tahu awal resikonya. Tapi setelah dijalanin, itulah resikonya. Kita menghadapi tekanan, menghadapi sebuah musibah, harus teguh hati kita. Kalau kita jadi pengurus, jangan punya hati satu. Apabila terjadi sesuatu, maka kita harus siap mengkondisikan orang lain sebelum kita mengkondisikan diri sendiri. Itulah saya. Saya selalu bilang, apabila ada sebuah komunitas ingin muncul, saya selalu bilang untuk orang-orang selamat datang di orang-orang muslim. Kenapa?
Karena abang akan mengesepelekan keluarga kalian. Abang akan lebih mengkondisikan orang lain. Karena apa? Itu adalah tuntutan dan tanggung jawab. Kalau tidak mau punya tanggung jawab, tidak punya tuntutan, jangan jadi kolab-kolab. Jadi anggota aja. Tugas kalian aja ngebit, meminta tolong. Itu tugasnya anggota. Tapi seorang korlap, seorang pengurus akan punya ilmu lebih daripada anggota. Kenapa? Ilmu kalian lebih luas. Kenapa? Kalian bisa kenal bagaimana caranya mengkondisikan suatu keadaan. Kalian bisa melihat bagaimana cara memutuskan suatu permasalahan. Itu yang terjadi. Kenapa? Pembelajaran ini bukan ada di sekolah, tapi ada di lingkungan dan kehidupan. Kalau anggota cuma bisanya nuntut, tapi seorang orang tugasnya adalah mengkondisikan bagaimana caranya itu bisa terlaksana. Wacana harus kita pikirin, solusi harus kita jalanin. Ini yang harus kita pikirin. Percuma kalau abang-abang jadi korlap hanya sifatnya menuntut. Lu jadi anggota gua harus begini, lu jadi anggota gua harus begini. Tapi saat anggota menuntut, korlap harus begini, gak mau. Maka ini yang terjadi lagi. Burung merah naik kembali ke atas. Akhirnya apa? Baper. Kalau sudah baper, keluar dari sebuah komunitas, maka saya nyatakan orang yang keluar dari komunitas, masuk komunitas baru, dia akan jadi orang bego lagi. Kenapa saya bilang bego? Karena teman-teman akan adaptasi. Orang adaptasi, apapun itu, akan lakukan satu lebih pendekatan kembali. Katakanlah bang, ada ini seorang bapak keluar dari sebuah komunitasnya, dia masuk anggota JTKS, dari JTKS masuk ke Taman Mini bisa, disuruh apapun dia masih mau. Itu pasti terjadi. Karena apa? Adaptasi. Makanya saya bilang, orang sudah jadi orang korlap, misalkan dia keluar dari komunitas, akan jadi orang bego lagi. Ya, saya katakan itu, saya bukan bicara di sini, tapi di luar manapun saya akan bicara seperti itu. Contoh kemarin saya ada di DOC, saya ucapkan seperti itu, saya dimanapun akan saya ucapkan. Semua orang keluar dari sebuah komunitas, masuk lagi ke komunitas semangat, jadi orang bego kembali. Nggak percaya, buktiin aja. Tapi kita pun harus punya solusi. Bukan artinya kita ego bermain. Keputusan adalah keputusan anggota, bukan keputusan koordinator atau ketua. Lupa lagi pertanyaan tadi. Apa lagi itu dari apa tipe pertanyaannya? Mohon maaf saya terlalu berapi-api. Jadi memang itulah saya. Sekarang ini memang saya ego, betul saya ego. Tapi ego saya punya alasan, karena keinginan daripada teman-teman. Bukan keinginan saya pribadi. Kalau keinginan saya pribadi, saya sifatnya keluarga Pak. Apa yang saya cari dari dunia ojol? Nggak ada. Selain kekeluargaan itu yang utama. Nggak ada lagi. Saya bisa kenal orang dari Lampung, dari Aceh, dari Bali, dari Papua, anak ojol. Kenapa? Sifat kekeluargaan ojol itu solid. Mungkin saya nggak kenal Bang Yani, kalau nggak sama-sama ojol. Mungkin ya saya nggak kenal Bang Evan dan Dipan Jakung, kalau nggak sama-sama ojol, betul nggak? Inilah ojol. Jadi cari apa sih? Ya udah kekeluargaan. Mungkin saya banyak salah di sini. Iya, saya akui saya salah. Karena saya cuma manusia biasa. Di saat saya tidak bisa mampu mengkondisikan sebuah komunitas, di saat ada permasalahan, itu adalah manusia. Kemudian dari permintaan dari teman-teman,
kamu harus kesini. Saya manusia, punya sifat capek, lelah saya ada. Tapi saya harus mampu, harus saya lakukan. Gak mungkin di saat satu komunitas anniversary di 3 titik, saya harus jadi gitu 3 titik. Kan gak mungkin. Karena saya juga punya kemampuan, saya juga punya rasa lelah, rasa capek, dan punya kebutuhan. Seperti tadi Bang Adek bilang, kamu harusnya sudah harus memikirkan keluarga sendiri sebelum orang lain. Iya. Untung aja bisa saya sabar sekarang. Sabar. Untuk ukuran cari duit, Bang, mohon maaf, saya tidak pernah cari duit. Kalau dibilang salah, saya salah benar. Saya salah besar. Karena saya lebih mementingkan organisasi dari keluarga saya. Kembali lagi seperti prinsip hidup saya ingin bermanfaat buat orang lain, bukan yang lain-lain, bukan itu aja. Selama saya masih mampu, saya akan lakukan itu. Kenapa? Berapa tahun lagi umur saya, Bang? Saya udah 53 tahun. Berapa tahun? Kalau saya hanya bikin ego, saya bisa banget ego. Tapi di saat saya melakukan satu sikap seperti itu, untuk tangkap tempat lain lagi. Dia kemana-mana nggak perlu ngatur itu, udah otomatis kesini terang. Saya harus ada di satu komunitas, saya harus ada di satu permasalahan, saya harus di satu pengkondisian. Tapi teman-teman tahu nggak keadaan saya? Saya kan sama seperti teman-teman. Seperti kalau aku dan seperti anggota yang lain. Dia punya kebutuhan. Teman-teman bisa melakukan itu, tapi saya tidak pernah ada. Maka saya bilang, saya di Timber hanya punya kewajiban, tapi tidak pernah punya hak. Karena saat saya melakukan keinginan, melakukan satu kewajiban, saya melakukan hak. Yang ada saya hanya salah. Saya juga perlu duit, saya juga perlu rokok, saya juga perlu makan. Tapi saat saya melakukan itu kewajiban saya, yang ada saya adanya salah doang. Di sini di usia Timber dan Kampar, saya hanya ingin, yuk kita bangun bareng-bareng Timber. Memang mungkin penilaian daripada koordinator ataupun komunitas menganggap saya mengambil alih setiap permasalahan tanpa ada konfirmasi. Tapi kesalahan daripada teman-teman tidak sadari. Di saat ada sesuatu permasalahan, sedangkan Timber sudah membentuk satu tim yang sudah dibentuk, tim BPJS, tim Rawani, tim Salpus, tim mediasi. Tapi di saat teman-teman punya satu permasalahan, langsung ke saya. Benar. Padahal teman-teman tahu Timber itu punya tim yang berkondisian. Kenapa harus lari ke saya dulu? Coba tertib berorganisasi. Tapi di saat saya lempar itu permasalahan ke teman-teman dia mau tahu. Pokoknya ini adalah tugas kamu sebagai ketua Timber. Padahal situ sudah ada tim. Bukannya saya tidak mau melakukan atau menginstruksikan kepada teman-teman. Biasanya sebuah permasalahan akan muncul di Timber, di-share di Timber. Contoh kecil misalkan, saya pernah berucap, kalau teman-teman tidak mau melakukan, saya yang jalan sendiri. Kenapa? Saya hanya ingin semuanya jalan lancar. Bukan nanti saya mengambil langkah teman-teman, tidak. Karena setiap ada permasalahan itu selalu naik di Timber. Tapi respon dari teman-teman itu kebanyakan lalai. Kenapa rumah tidak berjalan? Kenapa tim media tidak berjalan?
Kenapa semuanya lari ke saya? Karena yang di bawah anggota maupun wapor cuma mintanya ke saya. Nah, itu aneh. Terus saya harus menolak gitu. Dan nggak mungkin juga. Saya memang manusia dan saya memang punya salah. Tolong teman-teman juga adalah manusia. Yuk kita introspeksi diri masing-masing. Yuk kita perbaiki masing-masing. Mungkin saya berharap YouTuber yang ke-5 tahun nanti bisa saling bantu, bisa saling mengerti. Jangan selalu berfokus kepada yang namanya komul, karena komul itu juga manusia. Saya di sini tidak mencetak teman-teman, tidak menyalahkan teman-teman, tapi sini semuanya kita introspeksi diri. Saya juga manusia, sama Bang Bang. Tapi setiap ada permasalahan, jangan langsung lari ke saya. Seperti tadi Bang Pulu bilang, saya selalu jadi kambing tabu. Itu adalah buat teman-teman. Karena apa? Program-program yang terjadi di Timur selalu masuknya ke saya. Nah, saya pasang badan buat diri sendiri, buat teman-teman. Teman-teman tahu? Ya, karena apa? Karena situ adalah tanggung jawab saya sebagai orang yang pertama kali diputuskan hidup. Jadi jangan dibilang saya diam-diam aja, enggak. Jadi mohon, bukan berarti saya tidak konfirmasi ke teman-teman. Memang saya itulah ego saya, karena saya ingin semuanya berjalan sesuai prosedur, sesuai tanggung jawab saya sebagai ketua umum. Karena dalam sebuah organisasi apapun yang namanya ketua umum, petingginya pasti yang harus bertanggung jawab terhadap suatu permasalahan. Ya, alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berikan satu kritikan dan penilaian terhadap diri saya. Memang itulah saya. Saya juga manusia, banyak apa. Tolong dikasih tahu, jangan dipendam. Karena kalau diomongin di belakang itu nggak suka sebenarnya saya Bang. Kalau saya punya salah omongin aja, panggil saya, telepon saya, omongin. Ya, kira-kira buat teman-teman ada lagi nggak yang harus dibahas? Terima kasih ya buat teman-teman atas kritikan dan sarannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan saya selama saya menjabat sebagai ketua umum di periode 4 tahun ini. Mudah-mudahan kedepannya itu akan menjadi lebih baik, dibantu dengan teman-teman dalam hal pengkondisian maupun dalam hal pengurusan. Ayo kita bareng-bareng. Jadi saya mohon bantuannya, karena saya juga punya tenaga dan pemikiran yang terbatas. Tolong dibantu, jangan sampai saya menanganinya sendiri. Mohon dibantu sekali lagi. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan dari orang kaya. Saya bukan dari orang pintar. Kita sebuah tukang ojek, pasti orang tukang ojek. Tapi harapan kita, keinginan kita terlalu besar. 4 tahun saya coba untuk pulang. Semuanya sampai saat ini belum pernah bisa berhasil. Tak mungkin dan gak akan pernah lepas dari yang namanya salah. Mungkin saya nggak mampu berucap pada saat itu. Yang ada hanya ada di dalam diri. Mungkin teman-teman sebagai korlap ataupun ruang korlap tidak mampu mengungkapkan apa rasa